sesuatu ini yang tadi kita bilang nggak akan pernah hilang sampai kapanpun. Itu akan menjadi luka, gitu. Itu akan menjadi torehan, itu akan menjadi bekas. Yang mana kembali lagi mental keduanya itu harus siap. Kita menjadi orang yang seperti ini yang sangat waspada nih. Aku sekarang sangat waspada, bukan tiba-tiba begini. Kita timbul dari kecolongan-kecolongan yang lalu gitu loh. Jadi kita belajar. Seorang the real mother, the real wife gitu ya, untuk bisa menjadi panutan bagi anak, terus juga untuk bisa menjadi idola bagi sang suami. Kalau kita ada di posisi sebagai seorang istri, seorang ibu, tidak bisa dibayangkan, pasti itu sangat berat, sedih, kecewa, malu. Apalagi kalau anaknya memang udah gede gitu kan, pasti akan dilihat oleh keluarga besar, akan dilihat juga oleh keluarga suami, keluarga istri, anak-anak, kerabat. Mungkin kalau kita pebisnis akan dilihat oleh teman-teman rekan bisnis, kalau kita PNS akan dilihat oleh teman-teman sekantor, akan diketahui berita itu di seluruh sudut ruang, di setiap jutaan pasang mata gitu kan, akan tertuju pada kita satu orang itu. Berat, sangat berat. Terlepas dari berita itu betul atau tidaknya, itu akan mengguncang namanya mental, akan mengguncang namanya psikis. Harus berbuat seperti apa ya? Karena di sini posisi istri ini kan posisi yang tidak tahu apa-apa, posisi yang terlepas dari itu benar atau tidaknya. Kalau misalnya berita itu benar, berarti posisi istri ini adalah posisi yang dibohongi, posisi yang disakiti, posisi yang dirugikan, posisi yang ditipu kalau berita itu benar. Kalau berita itu bohong, sama-sama juga dirugikan juga. Jadi aku bisa merasakan betapa kuatnya gitu ya seorang Ibu Atalia menghadapi ini tanpa bergeming sedikit pun, benar-benar tetap profesional menjalani pekerjaannya. Entah itu hatinya sangat bercampur aduk, kalau bisa mungkin dia berontak, pasti dia berontak. Tapi kan kita tidak tahu nih di dalam hatinya seperti apa dan respon terhadap berita ini seperti apa. Kalau saya jadi Ibu Atalia, saya manusia biasa loh. Manusia biasa pasti down juga gitu. Gak akan mungkin kita bisa kuat, apalagi kalau benar-benar baru mengetahui ya gitu loh, bukan hal yang udah lama tahu. Jadi pasti shock gitu. Aku termasuk sangat sangat memberikan dukungan sepenuhnya sama Bu Atalia, karena pasti ini tidak mudah gitu kan. Untuk menonton preskon itu aja pasti mungkin butuh kesiapan yang sangat teramat dalam, karena kan itu preskonnya itu kan panjang kali lebar, diceritakan secara detail awal pertemuan, kronologinya seperti apa, sementara yang pihak sana secara gamblang menjelaskan secara detail entah apa yang ada di pikiran Ibu Ata dan entah apa respon yang harus dikemukakan terhadap suaminya itu kan gitu. Walaupun ya semua itu masih tetap harus dibuktikan dari yang namanya tes DNA seperti itu. Kalau aku pasti akan akan berantem mungkin ya, bukan akan berantem, akan cekcok, akan mungkin aku bisa kabur dari rumah untuk menenangkan diri gitu sejenak, karena butuh ketenangan, butuh menetralisir pikiran supaya jernih untuk mengambil keputusan, supaya tidak emosi untuk jangan sampai emosi kita mengalahkan keputusan yang kita ambil.
Jadi aku salut sih kalau sama Ibu Atta bisa bertahan sejauh ini, seluruh Indonesia gitu ya, sedang tertuju matanya kepada pasangan ini. Untuk Ibu Attanya sendiri sangat salut, sabar, dan pasti banyak yang mendukung termasuk saya juga. Balik lagi ya, kita hanya bisa ingin menunggu kebenaran yang sesungguhnya gitu kan. Seperti apa? Hanya waktu yang akan membuktikan betul atau tidaknya preskon tersebut, keadaan tersebut, peristiwa yang terjadi tersebut hanya dari satu pembuktian, yaitu tes DNA. Pertama-tama aku tidak mau menjudge siapapun ya, karena mungkin kita nggak pernah tahu apa yang dialami oleh dia, pergolakan batin. Tetapi ya itu dia, dari awalnya memang sudah apa ya, sudah salah langkah dari awalnya. Tapi kan balik lagi, pengakuan dari pihak wanitanya itu bilang bahwa dia pada saat itu masih berusia 21 tahun, masih muda, jadi belum ada kepikiran apa segala macam. Nah, apapun itulah, intinya kepada Bu Atalia ini adalah sekarang cobaan besar. Jadi harus legowo menerima pemberitaan ini, dan semua kan kuncinya di Bu Atta. Bu Atta seperti ingin mau seperti apa. Ada juga yang menanyakan nih, Bu Atta seperti akan melakukan tindakan hukum ke depannya, melaporkan pihak LM dan RK karena hukum, atau misalnya mau memaafkan atau mau berdamai. Semua kuncinya menurut saya di istri saya, Ibu Atta gitu loh. Maksudnya kebesaran hatinya beliau akan seperti apa. Nah, maka dari itu butuh benar-benar kejernihan pikiran. Karena apa? Kalau memang itu benar, berarti kan anaknya adalah anak suaminya. Kalau benar, berarti ibaratnya suka tidak suka, mau tidak mau, itu adalah kenyataan. Kalau benar, makanya itu sangat sulit sangat sulit bagi Bu Atta untuk bisa langsung gitu menerima kenyataan itu kalau itu benar. Balik lagi, jadi kita nggak bisa berspekulasi dulu karena aku belum tahu karakternya LM ini seperti apa, motifnya mungkin juga sesuai dengan yang pernah diutarakan dia di sosial media kan, beberapa kali di stop bantuan ekonominya. Kemudian akhirnya speak up gitu kan. Ini berdasarkan ceritanya dia kan. Ya mungkin karena faktor kebutuhan yang harus menghidupi anaknya, kebutuhan ekonomi, motif ekonomi gitu kan. Atau mungkin ada motif-motif lainnya, hanya dia yang tahu. Silakan ditanyakan aja kepada dia. Tapi kalau aku jadi dia sih, gimana ya, semua orang punya pendapat yang beda-beda. Tapi kalau aku jadi dia, ya aku pasti akan memikirkan 1000 kali lah untuk memutuskan hal tersebut, karena akan banyak sekali resiko-resiko yang akan dialami gitu kan. Salah satunya rumah tangga orang pasti hancur, kemudian juga nama baik dia dan juga orang yang dia tuju juga hancur semua kan gitu. Juga dia akan dikenal di seluruh Indonesia, dia orang membicarakan dia, dan dampaknya ke anak dia juga gitu kan. Hal-hal tersebut harusnya sudah dipikirkan secara matang dan secara secara yakin gitu, bahwa ada loh konsekuensi yang didapat ketika kita memutuskan hal itu, ketika kita speak up di seluruh media, yang mana itu akan menjadi konsumsi publik, yang mana itu akan menjadi jejak digital, yang mana itu tidak bisa hilang, dan itu akan terus bisa dikonsumsi oleh anaknya, walaupun anaknya nanti sudah dewasa, kan gitu. Jadi efek dari psikis untuk anaknya tolong diperhatikan juga, dan secara tidak langsung juga dia pasti efek ke diri dia sendiri juga
ya kan, ke diri dia sendiri juga pasti akan menjadi bahan perbincangan seluruh negeri ini. Jadi banyak sekali orang-orang yang akan berdampak dari kemunculannya seorang LM ini. Ya, sebagai seorang ibu ya pasti tetap harus mendidik dan tidak boleh mengajarkan bahwa kita tuh membenci sang ayah seperti itu. Tapi kan kalau anaknya sudah dewasa, tentunya dia punya pemikiran sendiri. Apalagi anaknya wanita kan, gitu kan. Apalagi wanita itu kan cenderung memakai perasaan, ya memakai perasaan yang mungkin dendam, sakit hati yang lebih sensitif daripada seorang pria yang menggunakan logika. Jadi pasti hancur sehancur-hancurnya gitu loh. Artinya gini, ketika Bu Atalia ingin menenangkan anak, menguatkan anak, dari diri Bu Atalia juga harus kuat terlebih dahulu, ya kan? Karena bagaimana kita mau udah nggak apa-apa sedangkan diri kita juga hancur. Jadi lebih baik kita yakinkan diri kita memang udah oke, udah baik dan udah struggle. Kita yakinkan anak-anak kita bahwasanya semuanya akan baik-baik aja, bahwa semuanya cobaan, bahwa semuanya tetap kamu fokus belajar, menuntut ilmu, membanggakan orang tua, tidak ada satu yang berubah, kasih sayang antara kedua orang tua ini hanya ujian, yakinkan seperti itu. Tetap ayahnya tetap yang terbaik, ibunya juga tetap yang terbaik, tetap didoakan yang terbaik, jangan ke distract oleh hal apapun, tetap fokus, karena apa yang dilakukan orang tua, baik ayah maupun ibu, semuanya adalah karena untuk masa depan anak. Terlepas orang tua ada salah, gitu, tapi pasti tujuan utamanya adalah untuk kebahagiaan anak-anak. Itu yang harus disampaikan, dikuatkan, gitu. Jangan mendengar ocehan-ocehan orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin untuk sarannya untuk sang anak gak perlu melihat media sosial dulu gitu kan, supaya lebih tenang, lebih cooling down, gak perlu lihat handphone dulu atau nonton TV dulu gitu, biar tidak tambah pusing dan tidak tambah ngedown, tambah terguncang seperti itu. Atau bisa healing, liburan gitu, mengambil waktu, mengambil ke suatu tempat yang benar-benar bisa refreshing gitu, bersama anak-anak atau keluarga seperti itu. Kita mau berbicara ini kan harus jelas dulu nih hasil tes DNA-nya. Kalau memang itu benar gitu kan anaknya, ya tentu dia harus berkonsultasi dengan pengacaranya bagaimana memberikan langkah-langkah hukum yang tepat untuk legal status legal untuk si anak itu terhadap ayahnya gitu kan, yang benar-benar yang bisa diperjuangkan gitu kan, dari sisi hukumnya seperti apa. Dan untuk anaknya bagaimana bisa melihat itu, ya itu dia, jejak digital tidak akan pernah hilang. Dia akan dengan sendirinya tumbuh dewasa, mungkin lebih dewasa daripada teman-temannya, karena memang dari kecil sudah dikasih ujian gitu kan. Si anak itu kan dari kecil sudah dikasih ujian yang berat, karena dibicarakan seluruh Indonesia, padahal itu anak belum sekolah mungkin, atau pas mungkin TK atau apa, tapi kan itu pasti nanti ketika dia SD, ketika dia nanti SMP, itu pasti akan dibahas. Mungkin aja nanti akan ada orang yang membuli atau menghina seperti itu. Nah itu dia harus menguatkan, ya maksudnya seorang LM harus menguatkan anaknya bahwa ya kamu harus siap gitu dengan keadaan ini, karena memang ini sudah terlanjur terpublish semuanya gitu. Harus ada pengertian dan pemahaman yang kuat supaya anak itu nanti pada saat dia ke sekolah tidak down gitu, tidak menjadi anak-anak yang broken home seperti itu. Jadi balik lagi, psikisnya, mentalnya harus dijaga, harus diperhatikan, harus didampingi gitu. Siapa lagi? Karena kan di situ kan hanya ada sosok seorang ibu LM, tidak didampingi oleh yang
yang katanya ayahnya gitu kan. Tidak pernah dijenguk, tidak pernah dibesuk dari mulai lahiran sampai saat ini, yang katanya itu adalah ayah biologisnya. Ya, jadi harus benar-benar kuat deh gitu kan. Itu anak itu harus benar-benar dikuatkan secara mental dari sejak dini gitu. Uang dibandingkan dengan beban moral, dibandingkan dengan sanksi sosial, dibandingkan dengan judgement gitu ya dari seluruh rakyat Indonesia gitu kan, sedang menjudge gitu kan, tidak setimpal karena uang itu bisa habis, uang itu bisa dicari, uang juga bisa hilang gitu kan, bisa dipakai. Tapi sesuatu ini yang tadi kita bilang nggak akan pernah hilang sampai kapanpun, itu akan menjadi luka gitu, itu akan menjadi torehan, itu akan menjadi bekas yang mana kembali lagi mental keduanya itu harus siap, termasuk mental keluarga dari Pak RK juga. Pak RK dan Bu Ata, LM dan juga anaknya, mereka semua sedang luka gitu. Luka, terlepas dari berita itu nanti hasilnya benar atau tidak. Semuanya sebenarnya tidak ada yang diuntungkan, semuanya terluka gitu. Tapi yang lebih terluka lagi tentunya Bu Ata, karena dari sini posisi beliau benar-benar tidak ada di ruang lingkup itu, dan beliau yang sangat disakiti gitu. Itu sih yang paling membekas. Kalau memang dia udah menyatakan, ya udah saya buka deh semuanya, karena kan itu akibat perbuatan dia. Nah, kalau dari Bu Ata ini kan bukan perbuatannya Bu Ata. Dia tidak tahu menau gitu loh. Dia tidak pernah melakukan hal yang mencoreng nama baik keluarga, tidak pernah melebihi batas, tidak pernah berbuat asusila atau apapun. Dia benar-benar lempeng lurus. Tiba-tiba ada hal seperti ini, tentu menurut saya yang sangat dirugikan atas pemberitaan ini. Tergantung dari suaminya. Kalau suaminya memang mau seperti itu kan, ya berarti si istri dalam rangka, tergantung niat istrinya juga. Kalau istrinya niat dalam rangka menolong rumah tangga, karena rumah tangga itu butuh biaya yang berkepanjangan untuk anak, untuk tagihan, maka dia kelola uang itu daripada uang itu untuk ani-ani. Jadi lebih baik dia keep gitu kan. Dan suaminya mau, ya itu alhamdulillah. Berarti kan suaminya juga mau diselamatkan gitu kan. Karena setahu saya sih kalau uang udah di istri tuh nggak akan dipakai yang macem-macem ya gitu ya, kecuali istrinya bandel gitu ya. Tapi kalau istrinya baik, pasti dia akan pakai untuk kebutuhan anak, kebutuhan rumah, untuk hajat hidup keluarganya mereka sampai jangka panjang. Kan kalau cowok kan kadang beli ini gitu, bener-bener ya udah nanti uang bisa dicari. Tapi kalau kita para istri nih kan menteri keuangan, ibaratnya kita tuh kadang suka nanti besok gimana, jadi kita lebih kayak nabung, lebih kayak ngekip, terus nanti bayaran sekolah untuk setahun gimana, lebih ke kayak akuntan lah gitu kalau misalnya sang istri. Jadi sebenarnya lebih tepat kalau keuangan itu dikelola sama istri gitu, walaupun suami tetap harus megang uang ya, karena kan memang untuk kebutuhannya dia di jalan, untuk kebutuhan dia bersama teman-teman, itu juga boleh gitu kan, hang out atau apa boleh. Jangan sampai suami juga nggak megang uang sama sekali gitu kan, nanti dia nggak ada marwahnya di depan teman-temannya. Artinya dibilang suami takut istri, nggak gitu juga. Jadi harus sesuai porsinya lah. Suami megang uang boleh sewajarnya, tapi jangan terlalu dikasih bebas. Kita lembut, satu sisi kita lembut, tapi ada hal-hal yang perlu kita tegaskan. Kalau aku gitu. Kalau mungkin Bu Ata saking lembutnya, saking percayanya, saking saking cintanya atau saking apanya, mungkin beberapa kecolongan lah gitu kan, ibaratnya seperti itu. Kalau aku ya saking gak mau kecolongannya, jadi benar-benar belajar gitu loh dari kesalahan. Karena kan kita menjadi orang yang seperti ini yang sangat waspada nih. Aku sekarang sangat waspada, bukan tiba-tiba begini. Kita timbul dari kecolongan-kecolongan yang lalu gitu loh. Jadi kita belajar
dari kecolongan-kecolongan yang lalu, gue kemarin udah kecolongan nih, besok-besok jangan lagi deh. Kita jadi pinter belajar dari kebodohan yang lalu, bukan tiba-tiba kita langsung jadi pinter. Artinya apapun yang terjadi pasti ada pelajaran yang diambil, dan kalau bisa ya hanya manusia bodoh yang melakukan kesalahan yang sama, ya kan, 2 kali 3 kali terus-terusan. Artinya kesalahan cukup sekali, besok kita jangan ulangi. Kalaupun ada kesalahan, lakukan kesalahan yang lain, kita belajar lagi dari kesalahan itu, kan gitu. Itulah fungsinya akal sehat, untuk diberikan Allah untuk terus berpikir menjadi orang yang punya value, menjadi orang yang lebih baik lagi. Buat Ibu Atalia yang cantik, yang sabar, yang ramah, yang pintar, yang soleh, ya pasti hati istri manapun pasti akan tercabik-cabik dengan adanya pemberitaan ini, masalah ini. Tapi kita yakin Ibu Ata itu diberikan kekuatan yang sekuat-kuatnya. Karena kenapa harus menimpa Ibu Ata? Berarti Allah tahu bahwa Ibu Ata sangat bisa untuk melalui semua ini, sehingga bisa menjadi lebih baik lagi untuk keluarga dan juga untuk diri Ibu Ata sendiri gitu loh. Pasti banyak hikmah yang pasti ada tujuan gitu loh. Ada maksud di balik semua kejadian ini. Butuh butuh tingkat kebijaksanaan yang lebih tinggi lagi untuk menjadi seorang the real mother, the real wife gitu ya, untuk bisa menjadi panutan bagi anak, terus juga untuk bisa menjadi idola bagi sang suami gitu ya. Pasti terpancar gitu dari hatinya Bu Ata. Yang paling penting adalah tetap berbuat baik. Jangan karena dengan adanya masalah ini jadi putus asa untuk berbuat baik, karena dari awalnya memang Bu Ata sudah baik gitu kan. Dan tetap menjadi diri sendiri, dan kita semua mendoakan semoga masalahnya cepat selesai, cepat terang menderang, faktanya seperti apa, sehingga Bu Ata bisa kembali lagi beraktivitas, bisa lebih memimpin lagi, bisa lebih ditingkatkan lagi derajatnya oleh Allah dengan adanya kasus ini. Siapa tahu ini adalah jembatan untuk bisa lebih bersinar lagi. Dan mungkin klise gitu ya, tapi apapun itu, memaafkan itu tentu lebih baik daripada mendendam, seperti itu kan.